Itu sebetulnya kami minta. Beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, terkait dulu Pak Prabowo merasa dikhianati oleh Pak Anies Baswedan dengan statement Pak Anies ketika mau maju sebagai calon gubernur Jakarta kala itu, bahwa tidak akan maju di Pilpres selama Pak Prabowo juga mencalonkan sebagai calon presiden Indonesia. Namun di sini kita akan saksikan Pak Anies Baswedan meluruskan kesalahpahaman itu. Pak Anies mengatakan seperti itu dalam konteks beliau masih sebagai pemimpin orang nomor 1 di Jakarta kala itu, karena menurut Pak Anies tidak mau menyalahi janji kampanyenya bagi warga Jakarta bahwa dia akan menuntaskan satu periode masa jabatan gubernur yang diberikan kepadanya. Untuk lebih lanjut kita dengarkan berikut ini. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor 2, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even think. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres, sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada, saya sampaikan ke Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya.
Jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019 yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati, tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa, dan saya akan selalu hormati beliau. Ya, saya merasa bahwa Pak Prabowo pun pada akhirnya tahu dan paham bahwa Pak Anies itu memang begitu tulus untuk mengabdi di Republik ini. Adapun pernyataan sebelumnya yang dianggap kontroversi dan bertentangan dengan seperti apa janji Pak Anies yang tidak akan maju menjadi calon presiden selama Pak Prabowo juga maju sebagai calon presiden Indonesia. Itu kita sudah dengarkan bagaimana Pak Anies Baswedan sudah menjelaskan dengan sangat baik di Mata Najwa saat itu. Dan dalam perjalanannya memang kita menyaksikan ketulusan Pak Anies ini di dalam mengerahkan segala potensi energi yang beliau miliki, gagasan-gagasannya, ide-idenya, narasi-narasinya untuk kemajuan bangsa Indonesia itu memang sangat luar biasa. Dan saya kira dalam konteks inilah Pak Prabowo akan melihat pada akhirnya betapa tulus, betapa ikhlas Pak Anies Baswedan di dalam membangun negeri ini. Adapun dalam konteks kemarin di Pilpres itu sudah lewat dan Pak Prabowo sudah memenangkan itu, sehingga disinilah perlu melakukan satu refleksi perenungan terhadap siapa sih sebenarnya dianggap pengkhianat di sini, siapa sih sebenarnya yang tidak memenuhi janji-janjinya di masa lalu itu. Pak Anies dengan di depan Mata Najwa sangat cerdas menjelaskan semua itu, dan kita juga publik yang mengikuti rekam jejak Pak Anies ataupun mengikuti seluruh perjalanannya atau sebagiannya, baik itu melalui media-media atau di beberapa podcast yang
beliau ikuti, di mana gagasan beliau untuk Indonesia ini tidak pernah padam. Meskipun Pak Anies belum ditakdirkan menjadi presiden Indonesia, namun semangatnya tidak surut, tidak mundur sejengkal pun, selangkah pun untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia bagaimana seharusnya sebagai orang Indonesia ini memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan bangsa ini. Seperti yang Pak Anies sering sampaikan bahwa kita ini berwarga tiga ya. Yang pertama, kita adalah warga daerah di mana kita tinggal. Yang kedua, kita adalah warga nasional, warga Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita adalah warga dunia. Ketiga konteks itu tentu kita punya kontribusi masing-masing, dan tentu dengan level pengetahuan dan kemampuan kita beradaptasi terhadap tantangan yang ada, itu dibutuhkan strategi tertentu. Dan disinilah Pak Anies sangat cerdas menempatkan dirinya sebagai warga daerah, sebagai warga Indonesia, dan sebagai warga dunia. Ketiganya ini Pak Anies selalu tampil maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa, mengedukasi bagaimana sebagai rakyat bisa memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Sekali lagi, terkait apa yang pernyataan yang dulu yang membuat Pak Prabowo salah paham, kita sudah dengarkan dan itu sudah clear, dan kita tinggal mendoakan Pak Prabowo bisa menjalankan amanah sebagai Presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya. Semoga dimudahkan, diberikan kekuatan, kesehatan untuk menampilkan kepemimpinan yang kuat, membawa Indonesia maju, dan membawa masyarakat Indonesia sejahtera secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.